Rasul Petrus itu atas perintah, kan ada di situ. Baptis ini berarti berdasarkan dalil yang sudah kita sampaikan, baptis ini amalan Yesus apa amalan Yohanes? Ada di Matius 28 ayat 18 itu Ya. itu perintah Baptis Yesus. ini bang dengar bang, abang udah benar tadi. Seumur hidupnya Yesus nggak pernah baptis orang. Ya. Akan tetapi Yohanes lah yang membaptis orang. Lalu Ya. Petrus di kisah para rasul 2 ini tadi menyampaikan untuk membaptis orang. Iya. Kan gitu. Nah, sekarang aku tanya, amalan baptis ini, amalan baptis ini milik Yohanes atau milik Yesus? Perintah dari Yesus kepada murid-muridnya. Aku tanya bukan perintahnya, Bang, amalan. Amalan baptis Amalan itu ini apa milik maksudnya? Yohanes atau milik Yesus? Amalan apa maksudnya, Pak? Nggak tahu amalan, Bang. Itu Amalan itu maksudnya bagaimana amalan tuh? Perbuatan atau membaptis ini perbuatan Yesus atau perbuatan Yohanes? Itu perbuatan rasul-rasul. Jadi rasul harus melakukan itu. Kalau bukan rasul nggak boleh. Rasul, iya. Rasul mengikuti Yesus atau mengikuti Yohanes? Mengikuti Dasarnya Yesus. baptis dari Yesus gini, Bang. Dasarnya perbuatan baptis dari Yohanes apa dari Yesus? Dasar ya baptisannya dari Yesus. Loh, kok dari Yesus? Tapi Yohanes yang membaptis Yesus tidak. Nah, itu Yohanes Pak, baptis itu dimulai karena itu ada dua saksi. Jadi Yohanes itu membaptis Yesus hanya pada saat Yohanes saja. Tapi untuk baptisan masuk di dalam kerajaan surga itu melalui perintah Yesus yang dilakukan kepada rasul-rasul. Begitu. Bang kasih ngelik aku lagi nih. Bang kasih ngelik aku lagi. Udah bagus. Udah bagus. Iya. Bagus kok, bagus ya Bang Farouk, bagus, Halo? bagus. Ngelik. Ngelik aku itu ya. Tidak. Halo. Tidak. Kedengaran, tidak. Lanjut Bang Farouk, Halo? lanjut. Oke. Halo juga. Gini aja, Bang ya. Oke, gini aja, Bang. Sebelum Yohanes membaptis orang, ya, udah bagus ini, Bang. Sebelum Yohanes membaptis, ya. Iya, Bang Dragon. Sebelum Yohanes membaptis orang, apakah ada orang lain? Nggak ada karena kan Damping, ya? kerajaan. Jadi gini Pak, Jangan nggak Pak fair, itu Pak. ada di situ di Ya di mana, udah, di- Bang Dragon. Sebelum Yohanes membaptis orang, adakah orang lain yang membaptis orang lain? Siapa Nggak yang belum ada. membaptis ini, Bang? nggak ada. Sebelum Yohanes ada nggak orang lain yang membaptis Nggak orang? ada. Bang kasih Itu gitu karena lah. Bang jadi kasih. Iya, Bang kasih. iya, Jelas sinyal Assalamualaikum. ini. Bang Farouk kena delay Halo? ya, delay. Dia Halo? kena delay. Bang Ipo. iya halo. Bang Ipo. Iya. Bang Ipo, ngelek. Iya, dengar nggak? Halo, iya dengar ya. Jelas sinyalnya. Kita jelas semua di sini. Bang Farouk yang enggak jelas tuh. Enggak ngelek. Oke. Udah, langsung aja, Bang. Ya udah. Oke. Ya udah, oke. Oke, kita langsung to the point aja ke Islam ya. Kenapa Islam tidak dibaptis? Karena hukum baptis, ya syariat baptis itu tidak. Iya, dengar Bang Ivo. Syariat baptis. Silakan. Putus-putus Ya, ya. silakan. Itu ini delay loh. Iya, dia delay. Oh, saya delay ya. Iya, delay. Iya, ada delay. Itu Farouk bukan. Aku yang bermasalah. Aku yang Iya, bermasalah iya. sinyalnya aku. Iya. Oh. Betul. Itu Farouk bermasalah. Oh, Makanya iya. dia menerima omongan kita terlambat. Oh, sebab itu ada dua nabi kan, itu Yesus sama Yohanes Pembaptis. Itu syariat baru untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau nggak dibaptis nggak ada pengampunan dosa. Makanya saya tanya kenapa kok nggak ada baptisan di Islam, kan mestinya setelah Yesus kalau itu mesti ada baptisan juga, karena tanpa baptisan nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Itu Oke, pengampunan dosa berarti melalui Bang baptisan. Ivo berarti Maria ibu Yesus, Yusuf dan para murid-murid Yesus nggak masuk surga lah, Bang ya? Kalau itu saya nggak tahu karena itu nggak diceritain aja di situ dibaptis atau Karena nggak. mereka nggak dibaptis, Bang. Nah itu dia. Jadi mereka masuknya masih di bawah hukum Musa gitu loh.
Iya, berarti mereka nggak masuk surga kan? Tadi abang bilang, Enggak, ya kan? bukan. Syarat masuk surga itu harus melalui proses baptis. Iya. Sementara Mama Yesus sendiri nggak pernah dibaptis. Coba kasih Tidak ada agape di mute dulu, kasih agape. Ya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana dikisahkan mamanya Yesus itu dibaptis oleh Yohanes atau Yesus sendiri Nggak membaptis ada. mamanya. Tidak ada. Nggak ada sih, Berarti- dibilangnya di situ nggak. Bisa juga ada tapi ya Pak, tapi saya nggak tahu karena Yohanes kan baptis Nggak banyak ada, Bang. orang. Nggak ada. Enggak, itu dia enggak kan baptis gini, maksudnya dia baptis banyak orang tapi mungkin nggak diceritakan di situ, saya nggak tahu juga gitu loh. Oh, jangan itu dipaksakan kali, Bang. Oh enggak, saya nggak paksakan, saya nggak paksakan. Jadi ada apa enggak saya nggak Nggak tahu. ada. Oke, sekarang Enggak, kembali ada ke apa Islam enggak aja, tahu. langsung menjawab Pokoknya yang ke nggak Islam. nggak ditulis saja di situ gitu. Iya. Iya, sekarang gini Bang, sekarang ke Islam aja aku jawab ya. Lantas kenapa di Islam itu tidak ada hukum baptis atau syariat baptis? Karena memang Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan tentang syariat baptis itu Bang. Karena apa? Karena di dalam Islam Allah itu maha pengampun Bang. Tuhan kami itu maha pengampun. Dia tidak membutuhkan sebab musabab untuk mengampuni dosa hambanya. Tidak pula dengan Jadi begini. tidak pula dengan syariat-syariat seperti yang Abang sampaikan tadi, baptis dicelup-celup seperti Iya, itu tadi Bang. Jika itu berarti- benar Bang, jadi gini Bang, persoalannya itu gini Bang. Surat kisah para rasul penulisnya itu siapa Bang? Kalau Abang tahu Bang. Kita bahas Jadi surat gini pasal. maksud saya enggak. Kisah para rasul tadi. Begini jadi kenapa Bang Ivo, berarti surat kisah dua para rasul, surat kisah para rasul, penulis surat kisah para rasul siapa Bang? Kisah para Lukas, rasul orang itu Paulus. Lukas. Iya. Lukas. Iya. Lukas. Oke, apakah Lukas ini pernah bertemu dengan Yesus, Bang? Enggak, dia Pernah. dari kesaksian dari saksi mata aja, dapat cerita dari saksi mata. Berarti Bang, apa yang dituliskan oleh Lukas di surat kisah para rasul kan sebuah pertanyaan itu Bang kan? Itulah koneksinya tadi Bang. Kenapa aku katakan jika memang dengan baptis untuk memasuki kerajaan surga yang Abang maksud, seharusnya ada kisah yang menyampaikan bahwasanya Maria dan 12 murid Ada Yesus Pak, itu kalau dibaptis. itu ada di Yesus sendiri yang ngomong harus ada baptisan. Ada, nanti kasih ayatnya ya bentar. Waktu dia Iya, memberitakan berarti iya gini loh Bang. Jika itu hukumnya Bang, berarti Maria dan murid-murid Yesus itu harusnya ada tertulis di dalam kitab kalian dia pun dibaptis. Tapi nyata tidak ada Bang. Kalau Maria Di mana, Bang? enggak ya, Di mana? saya tahu. Maria enggak Di mana ditulis karena Maria dibaptis Bang ayatnya Bang? Di mana Bang? itu kan nggak disebut satu persatu Pak, nggak disebut satu persatu. Cuman Yohanes membaptis banyak orang gitu loh. Sebelum murid-muridnya dipanggil kepada Yesus itu udah dibaptis dulu sama Yohanes. Kan ada beberapa yang muridnya Yohanes. Abangku, pada masa itu orang-orang sudah memegang hukum Taurat Bang. Bahagian dari hukum Taurat orang-orang Yahudi pada masa itu Sudah. Bang. Tidak boleh laki-laki sama perempuan bersentuhan jika tidak ada hubungan mahram Bang. Kalau mungkin Yohanes membaptis perempuan Bang, nggak akan itu, nggak ada Bang. Bisa Nah, kan jadi. mungkin Nggak Yohanes tahu saya membaptis nggak tahu soalnya perempuan. nggak ditulis ya. Gimana kalau nggak ditulis kan Iya, nggak tahu. hukumnya sajalah. Hukum di dalam Yahudi, boleh nggak seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau mahramnya? Boleh nggak Bang? Kalau bersentuhan sih nggak apa-apa. Nggak, Bersentuhan lu nggak tuh nggak apa-apa. apa-apa. Dibilang, Misalnya bersentuhannya, misalnya ke pasar tuh bersentuhan gitu nggak apa-apa Pak. Emangnya itu nggak boleh? nggak Enggak. boleh Bang. Kecuali Nggak bersentuhannya bukan di tempat publik gitu loh. Nah itu lain. Iya, dapat data dari mana Bang? Dapat data dari mana Bang? Kenapa? Nggak boleh Bang. Ya, nggak boleh Bang. Nggak ada ceritanya di zaman dulu itu Bang. Di zaman Nanti dulu lah, Bang. itu topik lain Tidak lah, ada topik ceritanya lain lah. Bang. Ya topik lain lah. Tapi saya nggak bahas itu soalnya. Saya bahas mengenai baptisannya. Kenapa nggak dibaptis gitu? Sebab gini, kalau nggak dibaptis itu berarti tidak menerima pengampunan dosa untuk masuk dalam kerajaan surga. Berarti kalau nggak dibaptis ya kerajaannya beda. Jadi kerajaan yang diberitakan oleh Yesus Kristus beda sama yang diberitakan oleh Muhammad ini beda gitu. Maksud saya cuma itu aja. Sebentar dulu Bang Ivo. Jadi kalau kita diberi diri kita dibaptis, itu memang surga sudah kita masuki pasti. Iya, itu kerajaan surga Oke. udah masuk. Oke. Jadi duluan dibaptis atau penyalipan? Nah, itu Baptisan dulu dong kan sebelum itu dibaptis Oke. dulu. Kalau baptis bisa menjamin masuk surga, apa gunanya Iya. penyalipan? apa? Penyalipan itu bayar tunainya. Pembayaran
Pembayarannya. Lanjut Iya, itu. Bang, ya. Lanjut itu. Oh, berarti Iya. baptis itu masih ngutang gitu lah Bang ya? Enggak, proses penyucian. Oh Untuk gitu, yang masuk proses dalam kerajaan penyucian. surga. Nanti bayar tunainya penyaliban gitu. Jadi gini istilahnya, nanti saya buka dulu ya, lahir dari air dan roh gitu ya, bentar. Bang Lord ini belum angkat bicara nih Bang Lord ini. Iya, ya. Aku menarik Bang tadi. Pernyataan dari Ivo tadi, kalau mamanya Yesus nggak dibaptis, ya kan alasannya dia mengikuti hukum Taurat Musa. Betul ya Bang ya? Pernyataan dia tadi. Nah, kemudian kalau Oten dibaptis mengikuti hukum dari Yesus. Nah, sekarang gini, di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, itu biasanya kan memiliki kadaluarsa. Betul gak Bang? Bang Faruk? Ada Ya, undang-undang betul. nomor sekian, ya kan, Ya. tahun sekian, maka otomatis undang-undang yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi, betul? Ya, betul. Sama seperti itu analoginya. Kalau misalnya undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah atau presiden, misalnya undang-undang terkait tentang apa namanya usaha gitu kan, yang sebut tahun 2008, kemudian ada lagi undang-undang baru tahun 2024 yang berlaku ada 2024, bukan lagi yang undang-undang 2008. Nah, jadi gitu analoginya. Jadi kalau kenapa umat Islam tidak dibaptis, ya alasannya karena itu tidak berlaku lagi aturan tersebut kepada umat Islam. Karena beda lagi pergantian presiden atau pemerintah. Jelas itu analoginya. Gampang sebetulnya. Ya gitu Ivo ya. Jadi ya artinya beda kerajaan kan, kalau Yesus kan raja di surga kekal Pak. Yesus ada di surga sekarang kan kekal. Jadi beda kerajaan, beda khilafah gitu loh. Bukan beda Gitu. khilafah, Pak. Bukan beda khilafah. Yesus itu Beda Kamu nggak ada soal kerajaan. khilafah ya? Khalifah apa khilafah? Khalifah apa khilafah? Beda, pokoknya beda rombongan gitu loh. Oh, Beda beda rombongan. kerajaan, beda kerajaan. ya memang beda, Pak. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Iya. Kami ini Muslim bukan Bani Israel. Maka ketentuan-ketentuan Bani Israel tidak berlaku kepada kami. Perbedaan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Oh, Begitu, jadi Pak. ini nyaingin ya. Yesus juga buat seluruh manusia, Pak. Tidak, Pak. Bapak tunjukkan di Bible di mana Nanti saya kasih Bible-nya bentar. Bapak tunjukkan. Tunjukkan di mana Bible Ivo Yesus kasih untuk umat Bible-nya, manusia. Ivo. Bang Aris, kamu mau dikasih Bible untuk apa? Maksud Bang Aris tunjukkan ayat di Bible di mana untuk apa ini? Oh, Apa bukan Nabi minta, Isa nggak minta, untuk bukan yang untuk minta. Oten. Ah, Yang untuk Oten. Padahal kan dia kan untuk Bani Israel. Halo, ya itu Yohanes 12 ayat 32 gitu. Jadi Yesus itu buat semua manusia, Pak, buat semua umat manusia. Jadi dia bukan hanya Israel. Memang yang awal, proses awal adalah Bani Israel. Tapi setelah dia disalibkan dan naik ke surga itu buat semua. Yang awal memang buat Bani Israel, tapi setelah dia naik ke surga buat semua. Oh, Bani Israel aja tidak nerima, Pak. Jadi Bapak dengan kata maksakan lain saya mau nerima. bilang, Pak, ini Muhammad mau menandingi Yesus berarti ini gitu. Ketentuan Allah. Oke, Pak. Bang Ivo, Benar, Bang Ivo Faruk. pernah baca Bang Bang Ivo pernah baca Ya. Matius 15:24 Bang. Matius Apa itu? 15:24 pernah baca Bang? Baca Bang, Pasti Matius pernah, saya nggak ingat. 15:24 baca Bang. Kita 15. baca ya. Matius 15:24. Ayo Bang. Jawab Yesus, dengar Bang ya. Allah mengutus aku hanya untuk mengembalakan domba-domba Israel yang tersesat. Betul. Tetapi wanita itu datang mendekat, lalu sujud di hadapannya dan berkata, "Tuhan, tolonglah saya." Jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku mau nolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing." Iya, betul.
Mm-mm. Itu Orang di luar kan, Yahudi, orang di iya, luar Yahudi meminta tolong kepada Yesus, dikatakan Yesus dia seperti guguk, Bang. betul, Jika aku betul. menolong dia, jika Yesus menolong dia, maka disamakan dia dengan guguk. Mm-mm, Bagaimana betul. bisa kau katakan Yesus itu diutus untuk seluruh manusia? Itu pas. Di mana ayatnya Yesus itu diutus untuk manusia, Bang? Di mana, Tadi Bang? saya kasih Yohanes berapa tadi? Yohanes 12:35 tuh. Oke, Tadi, di situ di mana ada Yesus, Bang? di mana? Yohanes berapa tadi? Itu perkataan Yohanes, bukan perkataan Yesus. 32 perkataan Ya, Yesus nanti kita buka, di Bang, dalam loh. kitab Bukan perkataan Yesus, Iya, tapi Yohanes Yohanes berapa? itu. Bang Ivo? Iya, kita buka Yohanes nanti. 12 Kita ayat apa? 32. Apa tulisannya? Yohanes berapa? 12 ayat 32. Oke, Yohanes 12 ayat 32. Ini simak, Bang, ya. Abang jujur, Abang. Oke. Coba Abang buka di situ, Bang. Itu tintanya warna apa, Bang? Tulisannya, Bang. Hitam merah. Ah, tinta merah. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia itu, Bang Ipo, dia nyari Google ya. Wah, yang satu ini sibuk dengan Mana, sekitar. mana? Ya, tadi saya lihat dulu. Oke. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, itu isinya, Bang? Oh, bukan. Yohanes 12 ayat 32. Oke, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sekarang Nah, aku tanya, Bang, di kitab Abang itu tintanya warna apa, Bang? Tulisannya, Bang? warnanya merah. Warna merah. Warna Iya. warna merah. Iya. Kok di sini warna hitam, Bang, ya? Coba diklik lagi dengan ini merah saya. Iya, oke. Coba diklik Dan lagi. dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Di mana di sini Yesus, Bang? Itu dia, itu yang ngomong Yesus itu. Aku itu kan? Iya. Kata aku, oke. Menurut Abang, original teksnya nama Yesus ya di dalam bahasa Yunani disebut apa, Bang? Enggak, itu merah kok, enggak hitam, merah itunya. Iya. Biar kita tahu aku ini siapa, Bang. Itulah Aku Yesus. ini Oh, siapa? makanya baca dari perikop aja dah, baca dari perikop atas, dari perikop atasnya. Kan itu saya langsung. Aku ini gini, Bang, nggak perlu kita baca dari perikop. Iya kan, kalau di dalam ilmu Al-Qur'an ini disebut dengan Dari ayat domir. 30 aja. Ini domir Bacanya misalkan kata ganti. Aku ini kata ganti siapa, Bang? dari ayat 30 nanti Bapak tahu di situ jawab Yesus, baru gitu bla 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 gitu. Coba ayat 30, Pak. Ayat 30, 31, 32. Oke, aduh bahasa Inggris pula ini. Yesus berkata, suara itu tidak datang untukku, itu kan, Bang, melainkan untukmu. Saat ini dunia sedang dalam krisis. Sekarang setan, penguasa dunia ini akan diusir dan aku, ketika aku ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang kepadaku dan mengumpulkan mereka ke sekelilingku. Ia mengatakannya dengan cara ini untuk menunjukkan bagaimana ia akan dihukum mati. Iya. Di mana di sini dikatakan Yesus diutus untuk seluruh manusia, Bang? Itu ditarik untuk seluruh manusia. Loh, Itu untuk Bapak seluruh bisa manusia. baca. Nih, Abang Matius. tahu nggak? Abang bisa simak nggak, Bang? Ini tentang apa, Bang? Simak dulu, Bang. Yesus berkata, suara itu tidak datang untukku, melainkan untukmu. Saat ini dunia sedang dalam krisis. Oke. Saat ini dunia dalam keadaan krisis. Ya kan? Sekarang setan penguasa dunia ini akan diusir dan aku Iya. ketika aku ditinggikan dari bumi akan Iya. menarik semua orang kepadaku, ya, Iya. dan mengumpulkan mereka di sekelilingku. Iya.
Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ada nggak? Ada, itu Matius 28 ayat 19 sampai Matius 28, 18, 19, 20. Matius 28? 18, 19, 20. Kok jadi berubah-berubah ayat yang disebut? Bukan, itu makanya rangkaiannya, Pak. Saya kasih tahu rangkaiannya. Itu memang jadi kalau dibilang buat Israel doang, enggak. Itu dia ngomong waktu buat Israel doang sebelum penyalipan. Itu. Sebelum penyalipan, begitu peristiwa penyalipan, baru dia untuk seluruh dunia gitu. Enggak, yang saya nggak ngerti ini dari pembaptisan kok lari ke penyalipan ini gimana? Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Si Bapak ini nanya kan kenapa? Karena gini, baptisan itu untuk seluruh bangsa. Nah, makanya lari ke situ, Pak. Dari mana? Kan ditanya dari mana Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Nah, larinya jadi ke sini gitu loh. Ini awalnya kan dari pembaptisan masalahnya gitu. Oke. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai pada akhir zaman. Udah? Bang Faruk itu tinta merah semua loh ya. Matius 28 20 itu tinta merah semua. Iya. Ya, tinta merah semua. Jadi Ya, kalau di silakan, dalam Alkitab, tinta merah itu bukan naskah asli Yunani gitu kan. Nah, artinya itu tidak memberikan bobot nilai. Jadi bukan perkataan Yesus, tetapi itu tulisan tangan dari para bapak gereja. Tambahannya. Terima kasih. Lanjut. Kayak gitu. Oke. Jadikanlah mereka, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, semua bangsa. Bangsa. Jadi begini Pak, maksud saya nih di sini mau memperjelas bahwa Islam itu membangun kerajaannya sendiri. Muhammad itu membangun kerajaannya sendiri. Dia tidak membangun kerajaan yang sudah Yesus bangun, begitu loh. Maksudnya di situ maksud saya, gitu. Ya nggak apa-apa. Itu urusan Emang Bang Ivo, emang kerajaan Yesus di mana? Kerajaan Yesus itu kan kerajaan surga, Bu. Jadi waktu Yesus di dunia dia nggak jadi raja. Itu dia memberitakan tentang Injil kerajaannya dia, kerajaan surga. Injil kerajaan surga itu yang dia beritakan, gitu. Iya, maksud saya selama dia di dunia dia nggak jadi raja. Dia lagi membangun. Membangun di mana? Membangun kerajaannya, itulah makanya dia sebarkan Injil, dia sebarkan supaya orang-orang yang percaya itu jadi masuk ke dalam kerajaannya dia gitu. Oke. Dia sebarkan Injil kepada siapa? Kepada awalnya bangsa Israel. Nah, sebutkan bangsa Israel mana yang menerima Yesus sebagai raja? Sedikit, Bu. Jadi cuma sedikit yang terima. Yahudi cuma berapa orang tuh. Akhirnya cuma 120 orang yang ada di terakhir ya, yang setia sampai terakhir tuh di Kisah Rasul itu cuma 120 orang. Waktu kenaikan Yesus Kristus itu ke surga ada 500 orang. Tapi dari 500 orang itu akhirnya waktu di upper room, di ruang atas cuma 120 orang yang terima itu. Baru dari 120 orang itu Petrus khotbah dapatlah 3.000 orang gitu. Oke. Jadi waktu pas Yesus menerima, maksudnya memberitakan Injil, dia memberitakan Injil kemana? Ke Yudea, Samaria, pokoknya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel semualah itu yang di situ fokusnya. Terutama yang hidup di bawah hukum Taurat ya. Jadi bukan ke bangsa-bangsa lain dulu, belum. Bangsa-bangsa lain masuk itu setelah Yesus disalibkan gitu. Ada datanya bahwa orang Yahudi menerima Yesus sebagai raja? Yang nerima cuma orang Kristen. Jadi yang murid-muridnya itu yang 120 orang. Oh, jadi di zaman Yesus sudah ada agama Kristen. Ada 120 orang itu. Di zaman Yesus sudah ada agama Kristen. Yang belum ada dong. Kalau itu kan belum ada, masih baru ngebangun. Maksudnya di zaman rasul-rasul maksud saya. Iya, oke. Sekarang begini maksud saya, yang menyalibkan Yesus ini orang mana yang menginginkan Yesus mati disalib? Itu orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi, imam-imam besar, terus ahli-ahli Farisi,
terus orang-orang Saduki, pokoknya ya mayoritas orang-orang itulah. Yang mengatakan bahwa dilepaskan Yesus Barabas, tetapi Yesus Kristus disalibkan itu siapa? Itu Pontius Pilatus mungkin ya, lagi diadili itu, lagi pengadilan kayaknya. Bukankah Pontius Pilatus pada waktu itu, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini? Iya, yang Terus minta siapa kan yang itu orang mengatakan Yahudi. biarlah darahnya? Tertanggung pada anak cucunya orang Yahudi itu Nah, yang itu ngomong. siapa yang imam mengatakan? besar. Imam besar itu, imam-imam. Aduh, berarti Bang Ivo nggak baca ini kitabnya, cemananya? Imam besar itu. Bang Ivo yang mengatakan itu kan orang-orang Yahudi, Bang Ivo. Iya betul, makanya imam-imam itu kan orang Yahudi. Bukan Pemimpin imam, agama. Bang Ivo, bedakan imam dengan bedakan orang-orang Yahudi. Itu yang mengatakan itu tua-tua imam Yahudi yang Oke. mengatakan biarlah darahnya Oke, ditanggung di kepada dalam kami dan- Yohanes 8 nomor 58, pada waktu Yesus mengatakan kepada orang-orang di situ, sebelum Abraham ada, aku sudah jadi. Betul? ya, Nah, siapa yang ingin melempar Yesus? ya orang-orang Yahudi sih itulah. Nah, jadi pada waktu Yesus memberitakan Injil, orang Yahudi mana yang menerima Yesus sebagai raja? Yang menerima itu bisa dibaca pada saat mereka mengelulukan hosana diberkatilah dia yang datang Nggak dalam ada, nama gini loh Bang Tuhan. Ivo, Abang Itu. jujur saja tidak ada. Tidak ada Ada. orang Yahudi yang menerima dia Ada. menjadi raja. Ada, tapi Yesus nggak mau. Mereka mau ngangkat dia jadi raja karena orang-orang itu pada 10 hari sebelum tanggal 10 Nisan. Kejadiannya itu tanggal 10 Nisan. Yang mengangkat Yesus menjadi raja, ya, itu adalah olok-olokan dari tentara Romawi, Bang. Setelah Bukan, Yesus disalib, tapi ya tentara Yesusnya Romawi nggak itu mau. mengolok-olok dia, Bang. Enggak, Jadi jadi Bang, gini Bang, statement yang Kenapa? mengatakan Yesus itu raja itu adalah olok-olokan Bang dari Jadi- tentara Romawi, Bang. Iya, itu karena orang-orang Yahudi menganggap dia raja gitu loh. Makanya orang Romawi bilang ini dia raja Yahudi gitu loh. Ditaruh di situnya raja Yahudi. Orang Yahudi mana nganggap dia raja, Bang? Yang percaya sama dia yang waktu Siapa? nanti ya. Siapa? Nanti saya kasih itu nanti bentar. Saya buka ayatnya dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa dulu si terang? Ya Bang Tera. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kristen Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bang Terang Kristen. Siap, Kristen Bang. Hormat. Oke, mau menanggapi Bang. Terang Bang. Bang Faruk, ada yang menarik di dalam Matius 28. Matius 21 ayat 8 dan seterusnya tuh. Nah, pada saat mereka mengeluhkan Yesus itu, mereka bilang itu mau jadikan dia raja terus menghindar Yesus gitu. Matius 21 ayat 8 dan seterusnya itu baca. Makanya Pontius Pilatus bilang kasih pelang raja orang Yahudi begitu. Itu dari sana awalnya. Assalamualaikum. Tapi ya sudahlah, intinya cuma itu hanya saya bilang berarti ini kita harus mengakui bahwa ini dua kerajaan yang beda. Jadi kerajaan yang ini dibangun oleh Yesus, kerajaan yang ini beda. Ini Muhammad bangun sendiri dia. Gitu. Yesus ada, tidak Bang, pernah kerajaan. membangun suatu kerajaan, Bang Ivo. Siapa? Itu hanya klaim dari kalian yang menuliskan di dalam Bible. Yesus tidak mempunyai kerajaan. Jangankan menjadi raja, menjadi RT RW, kepala desa, kepala camat. Itu intinya pernah. emang itu ya sudahlah. Sebentar, Kalau Bang pikirannya Ivo, begitu ya sebentar, sudahlah mau sebentar, diapain. biar Cuma kita saya ganti tadi tema, memastikan. Jadi saya memastikan. Sebentar, Bang Ivo. Gitu. Secara real, Sabar. Bang Ipo. Oh, Bang Ipo. Sebentar. Inilah makanya kenapa Kristen ini kalau diskusi tidak mau jujur.
Ada Ya, beberapa betul, betul, Kristen betul. memang yang jujur. Sebentar Bang Ivo, astagfirullahaladzim, la wala wala quwata Iya, illa iya, iya, iya. billah. Saya ngapain? Saya nggak Sabar. Sabar dulu. nggak ngapa-ngapain nih, saya Sabar. nggak ngapa-ngapain. Sabar dulu Bang Ivo. Ya, Oh, delay kalau kali ya. nanti saya katakan, siapakah yang mengangkat Yesus sebagai raja? Nggak ada. Nabi Daud, ada kerajaannya, ada rakyatnya. Nabi si Saul, ada Raja Saul. Salomo, ada. Apakah Yesus ada kerajaannya? Nggak ada. Jangankan dia menjadi raja. Menjadi RT RW, camat, lurah, setempat, bupati, gubernur, setempat itu tidak ada yang menerima Yesus. Karena apa, Bang Ivo? Jangan lupa, bukankah Bunda Maria dikatakan adalah seorang perempuan pezina? Bukankah Yesus tidak mempunyai bapak? Jangan lupa juga peraturan di dalam harus ada binnya. Sementara Yesus bukan bin Yusuf, tetapi ibnu Maryam. Bang Ivo, jangan kau tenggelam. Ivo. Bang Ivo berpikir Jadi secara logis lah. jangan mengatakan Yesus itu mempunyai kerajaan. Diakui saja dia, diterima saja dia, itu tidak ada. Makanya pengikut dia itu cuma sedikit. Yohanes 18 ayat 36, coba baca. Ada Itu kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Ada Yohanes. Yohanes Itu kata 18 Yesus. ayat 36, Jangan lupa itu- Yohanes 5. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Berarti ada kesaksian Yohanes yang tidak betul. Pakat. 18:36. Itu lanjutlah itu. Capek aku. Iya, berpikir logis lah Bang Ipo. Ya, saya Jadi pikir betul, logis betul, ini. betul. Boleh ngomong tapi dikit? ada yang menarik. Lanjut. Sekarang begini ya Bang Ipo ya. Yesus kalian itu pada saat disalib itu usianya berapa? Jadi kerajaan udah selesai ya. Ini baptisan itu saya sebenarnya ngarahnya ke situ. Jadi ini dua kerajaan yang berbeda gitu loh. Yesus punya kerajaan Bukan dulu, sendiri. bukan itu dulu. Kita Enggak, ulas ini dulu masalah baptisan itu tadi saya kerajaan tanya yang kamu- tujuannya buat yang itu. Jadi didirikan si ini Yesus ada itu. dua hal yang berbeda gitu loh. Dua Bukan berbeda, kerajaan yang berbeda. Abang tidak bisa membuktikan Yesus itu pernah jadi raja, Ah, itu Abang betul. Itu yang mau saya sampaikan. ya kan? Kita balik ke saya sudah membuktikan. Itu makanya baca di Yohanes 18 ayat 36 tadi saya kasih Sudah 36, dijelaskan 38 itu. Nora. Dijelaskan dengan itu Nora, dibantah dengan itu Nora. Yohanes 18 Kesaksiannya ayat 36 gitu. Sudah dibantah. Itu Yesus mengatakan itu gitu. Iya, sudah dibantah dengan itu Nora. Sudah dibantah. Sekarang begini Ipo, Anda bisa nggak Ipo ya menunjukkan kerajaan Yesus di bumi ini? Apa nama kerajaannya? Sedikit Bukan aja di bumi. Ipo. Kalau untuk jadi raja dia harus Makanya keturunan raja. namanya Yesus itu nama aja, kerajaannya logisnya. kerajaan surga. Namanya kerajaan surga, bukan kerajaan di bumi, kerajaan surga namanya. Nah sekarang Yesus Anda kerajaan ingin menyandingkan bahwa ada dua kerajaan, ya kan, yang dibangun Muhammad. Apakah kerajaan Muhammad ini kerajaannya di surga juga? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu.